Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali di konsultasi belajar matematika hari ini. Hari ini kita akan membahas soal-soal berikut. Yang pertama, soal tentang kecepatan. Jarak rumah Ani dengan sekolah 2,5 km. Ani ke sekolah mengendarai sepeda dengan kecepatan rata-rata 10 km per jam. Ani ingin tiba di sekolah 1/4 jam lebih awal dari pukul 7.00. Ani berangkat ke sekolah pukul ... Untuk pembahasan soal tersebut yaitu anak-anak di sini kita cari dulu jaraknya berapa, yaitu jarak sama dengan 2,5 km. Terus kecepatan Ani yaitu 10 km per jam. Nah, untuk mencari waktu kita menggunakan rumusnya yaitu jarak dibagi kecepatan. 2,5 km dibagi 10 km per jam. Untuk memudahkannya, koma yang di sini kita hilangkan dengan mengalikan dengan bilangan 10. Kenapa dikalikan 10? Karena di belakang koma hanya ada satu angka. Berarti 2,5 kali 10 sama dengan 25. 10 kali 10 sama dengan 100. Jadi 25 dibagi 100 sama dengan 0,25 jam. Nah, 0,25 jam ini sama saja dengan 1/4 jam. Kita rubah ke menit, dikalikan 60 menit menjadi 15 menit. Ani tiba di sekolah pukul 6.45 atau 1/4 jam lebih awal dari pukul 7. Kita tuliskannya 06.45. Nah, setelah angka yang diketahui sudah ketemu, kita hitung pukul berapa Ani berangkat, yaitu tiba di sekolah dikurangi waktu atau lamanya perjalanan, yaitu 06.45 atau jam 6:45 menit dikurangi 15 menit, hasilnya yaitu pukul 6.30 atau pukul 6:30 menit. Selanjutnya soal yang kedua, masih tentang kecepatan. Jarak rumah Erna dengan sekolah 8 km. Erna berangkat ke sekolah dengan bersepeda dengan kecepatan rata-rata 12 km per jam pada pukul 6:15 menit. Karena ada buku yang ketinggalan, ibunya mengantar buku tersebut 10 menit dari waktu Erna berangkat mengendarai motor dengan kecepatan rata-rata 42 km per jam. Pukul berapa Erna dapat disusul oleh ibunya? Untuk pembahasan soal tersebut yaitu, pertama, kita menyelesaikan dulu permasalahan tersebut dengan mencari selisih jarak antara Erna dan ibunya. Erna sudah berangkat 5 menit sebelum ibunya, sehingga selisih jarak mereka adalah jarak Erna selama 5 menit, yaitu kecepatan kali waktu sama dengan 12 km kali 10 menit dibagi 60 menit sama dengan 2 km. Kenapa yang ini dibagi 60 menit? Karena kita rubah ke jam ya, berarti dibagi 60 menit. Jadi selisih jarak mereka yaitu 2 km. Waktu dapat menyusul sama dengan selisih jarak dibagi selisih kecepatan. Selisih jaraknya yaitu 2 km, sedangkan selisih kecepatannya yaitu kita kurangi 42 km per jam dikurangi 12 km per jam, yaitu 30 km per jam. Berarti 2 km dibagi 30 km per jam sama dengan 2/30 jam. Kemudian kita rubah ke menit, yaitu dengan mengalikannya dengan 60 menit. 2/30 kali 60 menit sama dengan 4 menit. Jadi ibunya menyusul Erna pada pukul 6:15 menit ditambah 4 menit sama dengan pukul 6:29 menit.
Oh, ini harusnya bukan 20 menit, pukul 6, 19 menit. Nanti anak-anak bisa menghitung lagi, dicek ulang yang ini. Karena 6 lebih 15 menit tambah 4 menit itu sama dengan 6 lebih 19 menit. Untuk soal yang ketiga, tentang perbandingan. Perbandingan hewan ternak kambing dengan sapi di Desa Makmur adalah 9:5. 9 di sini angka untuk kambing dan yang 5 di sini ini untuk sapi ya. Jumlah hewan ternak sapi ada 45 ekor. Berapa ekor banyak hewan ternak kambing di Desa Makmur? Yang pertama kita tulis dulu angka perbandingan kambing dan sapi. Kambing di sini 9 dan sapi 5. Terus diketahui banyak sapi yaitu 45 ekor. Setelah ini kita hitung banyaknya sapi yaitu angka perbandingan kambing dibagi angka perbandingan sapi kali banyaknya sapi. Sama dengan 9 bagi 5 kali 45 yaitu hasilnya 81 ya. Atau 9/5 kali 45 juga bisa. Nanti sama hasilnya 81. Selanjutnya soal nomor 4 tentang satuan berat. Setengah hasil panen padi seberat 5,2 kuintal, 3/4 padi hasil panen dijual, 10% hasil panen diberikan kerabat, selebihnya disimpan dalam 6 karung. Setiap karung berisi sama banyak. Berapa kilogram berat padi dalam setiap karung? Yang pertama, untuk menghitung berat tiap karung kita cari berat seluruhnya, yaitu di sini diketahui setengah hasil panen yaitu 5,2 kuintal, berarti semuanya ada 5,2 kali 2/1 sama dengan 10,4 kuintal. Kemudian yang dijual 3/4, nah 3/4 dari seluruhnya yaitu 3/4 dari 10,4 sama dengan 0,75 kali 10,4 sama dengan 7,8 kuintal. Kemudian yang diberikan kepada kerabat yaitu 10%. Kita kalikan dengan hasil panen seluruhnya. 10% kali 10,4 sama dengan 0,10 kali 10,4 sama dengan 1,04 kuintal. Kemudian yang disimpan yaitu hasil panen seluruhnya dikurangi yang setengah hasil panen, yang dikurangi hasil yang disimpan itu hasil panen seluruhnya dikurangi yang dijual dan yang dibagikan ke kerabat. Tadi hasil panen seluruhnya yaitu 10,4 kuintal, kemudian dikurangi yang dijual yaitu 7,8 kuintal, kemudian dikurangi yang diberikan kepada kerabat yaitu 1,04 sama dengan 1,56 kuintal. Untuk hasil satu karung berarti sisanya kita bagikan 6. 1,56 kuintal dibagi 6 sama dengan 0,26 kuintal. Selanjutnya soal nomor 5. Pekarangan Pak Kasto berbentuk persegi panjang. Panjang perkarangan 2 kali lebarnya. Pada kedua sisi panjang pekarangan ditanami pohon ketela. Setiap pohon ketela ditanam dalam perkarangan dengan jarak 1 meter dari tepi pekarangan. Jarak antar pohon 1,5 meter. Banyak pohon ketela yang ditanam yaitu 50 meter. Berapa? Bukan 50 meter, ini harusnya 52. Berapa keliling pekarangan Pak Kasto? Nah, di sini panjang 2 kali lebar, terus jarak pohon dengan tepi 1 meter, jarak antar pohon 1,5 meter, pohon 2 sisi panjang 50, berarti pohon dalam 1 sisi panjang itu 25 ya, kita bagi 2. Terus kita cari panjang pekarangan. Panjang pekarangan yaitu 1,5 meter dikali 25 kurangi 1 ditambah 2 meter. 1,5 dikalikan 24, kemudian yaitu hasilnya 36, kemudian ditambah 2 sama dengan 38 meter, ini panjang pekarangan. Kemudian untuk lebar pekarangan,
yaitu 38 meter dibagi 2 sama dengan 19 meter. Maka keliling pekarangan di sini karena pekarangannya berbentuk persegi panjang, kita gunakan rumus keliling persegi panjang yaitu 2 kali dalam kurung panjang tambah lebar. Panjang dan lebarnya kita tambahkan dulu, baru kita kalikan 2, yaitu hasilnya 76 meter. Baiklah anak-anak, selanjutnya nomor 6. Area gajah di suatu kebun binatang berbentuk lingkaran berjari-jari 15 meter. Di sekeliling area dibuat jalan trotoar dengan lebar 1 meter. Pada tepi dalam jalan trotoar dibuat pagar kawat. Setiap 2 meter panjang pagar dipasang tiang pancang. Banyak tiang pancang yang diperlukan ada titik-titik. Nah, kita ketahui dulu jari-jari areanya yaitu 15 meter, maka diameternya 30 meter. Kemudian lebar jalan yaitu 1 meter tambah 1 meter sama dengan 2 meter. Diameter trotoar tepi dalam yaitu 30 meter dikurangi 2 meter sama dengan 28 meter. Panjang pagar sama dengan V kali diameter, ini rumus keliling lingkaran ya. V-nya yaitu kalau tidak 3,14 yaitu 22/7. Di sini karena jari-jarinya diameternya bisa dibagi 4, maka kita gunakan yang 22/7. 22/7 kali 28 sama dengan 88 meter. Cara mengalikannya anak-anak sudah bisa ya. Bisa 22 kali 28 dibagi 7 atau 28 ini dibagi 7 dulu berapa? 4, terus nanti 22 kalikan 4 hasilnya 88. Untuk banyaknya tiang pancang kita bagi 2 hasil yang tadi, berarti 88 dibagi 2 sama dengan 44/2. Selanjutnya soal nomor 7. Di perpustakaan terdapat 24 rak buku. Setiap rak buku berisi 85 buku. Buku-buku tersebut dikelompokkan dalam kategori komik, ensiklopedia, novel, cerpen, agama, dan majalah. Berapa banyak buku dalam setiap kategori? Bila jumlah buku setiap kategori sama. Nah, kita hitung dulu ada berapa kategori di sini. Ada komik, ensiklopedia, novel, cerpen, agama, dan majalah. Ini kita hitung semuanya ada 6 ya. Kemudian kita cari juga banyak semua buku. Kita tinggal kalikan saja 24 kali 85 sama dengan 2040. Kemudian kita bagi dengan banyak kategori buku, yaitu 2040 dibagi 6 sama dengan 340 buku. Selanjutnya soal nomor 8, mencari rata-rata. Nah, rata-rata nilai 30 siswa adalah 7,4. Setelah nilai 2 siswa yang ikut ulangan susulan digabungkan, rata-rata nilainya menjadi 7,5. Hitunglah rata-rata nilai kedua siswa tersebut. Pembahasannya kita cari dulu jumlah nilai seluruh siswa yang jumlahnya 30 ini ya. Tinggal kita kalikan 30 kali 7,4 sama dengan 222. Ini jumlah nilai 30 siswa. Kemudian kita hitung juga jumlah nilai 32 siswa, yaitu dari mana 32? 32 itu dari 30 ditambah 2. Kita kalikan rata-ratanya berapa tadi? 7,5. 32 kali 7,5 sama dengan 240. Nah, sekarang kita hitung jumlah nilai 2 siswa, yaitu jumlah nilai 32 siswa dikurangi jumlah nilai 30 siswa. 240 dikurangi 222 sama dengan 18. Jadi rata-rata nilai kedua siswa adalah 18 dibagi 2 sama dengan 9. Selanjutnya soal nomor 9. Ini mencari EPB. Siswa kelas 6 terdiri atas 64 siswa perempuan dan 48 siswa laki-laki. Siswa dari kelas tersebut dibagi menjadi beberapa kelompok. Jumlah siswa perempuan tiap kelompok sama banyak. Begitu juga siswa laki-laki.
Paling banyak kelompok yang dapat dibentuk adalah, kita cari FPB dari 48 dan 64, yaitu hasilnya 16. Jadi banyaknya kelompok yang dapat dibentuk paling banyak adalah 16. Selanjutnya soal yang terakhir tentang skala. Seorang pengunjung sedang mengamati denah hutan wisata. Ia melihat jarak dari pintu masuk menuju air terjun 6 cm. Jika skala denah hutan wisata tersebut 1 berbanding 25.000, berapa kilometer jarak sebenarnya dari pintu masuk menuju air terjun? Pembahasannya kita cari dulu jarak pada gambar, yaitu 6 cm. Skala 1 banding 25.000. Jarak sebenarnya kita kalikan ya jarak pada gambar kali skala, yaitu 6 cm kali 1 per 25.000 sama dengan 6 dibagi 25.000 sama dengan 1,150.000 cm. Oh, yang ini harusnya bukan dikali ya, ini maaf ada kekeliruan. Ini harusnya dibagi, kemudian nanti dikalikan 6 cm dibagi 1 per 25.000. Terus kita balik karena ini pembagian pecahan, jadi 6 kali 25.000 per 1, hasilnya 150.000 cm. Itu kita rubah ke dalam 1,5 km. Kita rubah ke dalam kilometer menjadi 1,5 km dibagi 100.000 yang ini ya. Demikian anak-anak pembelajaran untuk konsultasi belajar matematika hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.